Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Nama saya Ikut Tidak Pratama, absen 12. Nama saya Igede Dika Pranata, absen 7. Nama saya Dika Dekela Samantha Anastasia, absen 21. Nama saya Damagus Kadewi Paramana, absen 17. Di sini kami akan menjelaskan peninggalan agama Hindu di Asia. Dan kelompok kami mendapatkan bagian kerajaan yang ada di Bali. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Dika. Di sini saya akan bertanya sejarah agama Hindu yang ada di Indonesia. Dika, apa sih yang kamu ketahui tentang sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia? Peninggalan sejarah bercorak Hindu seperti candi, prasasti, karya sastra banyak ditemukan di Indonesia. Ada juga contohnya adalah Candi Prambanan di Yogyakarta dan sebagai candi lain yang tersebar di dalam negeri. Contoh prasasti terdapat prasasti Kutai atau dikenal juga dengan prasasti Mula Warman, merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini ditemukan di dekat hulu Sungai Mahakam yang juga merupakan wilayah kerajaan. Prasasti Cirauteum, satu lagi prasasti populer yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu di Indonesia, yaitu prasasti Cirauteum. Lokasi penemuan ada di tepi sungai Cirauteum dekat muara sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Dan terdapat karya sastra yang pertama ada kitab Negara Kertagama, kitab Suttasomo, kitab Bratayuda, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Wahyu. Jadi sekarang saya akan bertanya sedikit tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Nusantara dan tahun berdirinya. Kerajaan Hindu di Nusantara diprediksi dimulai sekitar 130 Masehi. Selain Kutai dan Singasari, ada beberapa kerajaan Hindu lain yang juga berkembang pesat. Adapun 5 kerajaan Hindu yang di Indonesia yang memiliki pengaruh besar pada masa kejayaannya. 1. Kutai Martapura, 400 Masehi. Kerajaan Kutai Martapura terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. 2. Kerajaan Tarumanegara, 558 sampai 669 Masehi, terletak di barat Pulau Jawa. 3. Kerajaan Kediri, 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini berpusat di kota Daha, sekarang Kediri. 4. Kerajaan Singasari, 122 sampai 129 Masehi. Kerajaan bercorak agama Hindu ini berada di sekitar Kota Malang, Jawa Timur. 5. Kerajaan Majapahit, 1293 sampai 1597 Masehi, terletak di selatan Sungai Berantas yang berpusat di Trawulan, Mojokerto. Oke Wahyu, terima kasih atas penjelasannya dan sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Halo teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Yuda. Yuda, kamu tahu nggak nama-nama tokoh kerajaan bercorak Hindu di Nusantara dan perang masing-masing tokoh kerajaan di Bali? Raja Udayana yang menjabat 989 hingga 1011 Masehi. Raja Udayana yang bergelar Sri Darmodayana Warmadewa memimpin kerajaan Bali bersama istrinya Gunapriya Dharmapatni. Yang kedua ada Arakata Pangkaja, menjabat 1011 Masehi hingga 1022 Masehi. Dikenal dengan tokoh sebagai raja yang melindungi dan memperhatikan rakyatnya. Yang ketiga ada Anak Wungsu yang menjabat 1049 Masehi hingga 1077 Masehi. Anak Wungsu ini dikenal sebagai raja yang sangat penuh belas kasih kepada rakyatnya. Yang keempat ada Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti, menjabat 1133 Masehi hingga 1150 Masehi.
Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti ketika berkuasa, ia dikenal dengan sebagai raja yang berjasa melindungi dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima ada Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang menjabat 1337 Masehi hingga 1343 Masehi. Sri Astasura Ratna Bumi Banten, ia dikenal sebagai raja karena keberaniannya menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada 1343. Dan terakhir ada Sri Kesari Warmadewa yang menjabat 882 Masehi hingga 1914 Masehi. Oke, itu dia penjelasan dari Yuda. Terima kasih Yuda atas penjelasannya. Mari kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi bersama Yuda. Yuda, kamu tahu nggak sih dari peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu di Bali? Tahu dong, yang pertama itu ada Prasasti Branjong, peninggalan bersejarah yang memuat pesan yang berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Yang kedua ada Prasasti Panglapuan, peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana Jaya Pangus. Yang ketiga ada Prasasti Anak Wungsu, peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Yang keempat ada Pura Agung Besakih, merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Yang kelima ada Candi Padas, situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu. Yang keenam ada Candi Mengening. Candi Mengening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Yang terakhir ada Candi Wasan, pernah menjadi tempat spiritual pada masanya, dengan bukti ditemukan sebuah arca, salah satunya arca Ganesha. Terima kasih Yuda atas penjelasannya. Oke, yang terakhir saya akan bertanya kepada Kela, bagaimana isi upaya melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia? Pelestarian peninggalan budaya agama Hindu berarti proses, acara, perbuatan, dan melestarikan perlindungan dari kemusuhan atau kerusakan, pengawetan. Konservasi peninggalan budaya agama Hindu mengelola peninggalan budaya agama Hindu yang menjalani pembuatannya secara bijaksana dan menjamin kesenimbungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Ataupun bisa dilakukan dengan cara seperti 1. Melakukan pendataan dan pencatatan peninggalan Hindu-Buddha. 2. Mengumpulkan benda-benda peninggalan untuk disimpan ke dalam museum. 3. Melakukan pemugaran bangunan bersejarah dan yang sudah rusak. 4. Atau yang terakhir, mengaji informasi mengenai peninggalan sejarah yang ada. Jadi inilah upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah agama Hindu di Indonesia. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kela. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Peninggalan-peninggalan bersejarah agama Hindu di Bali. sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke teman-teman, Oke teman-teman, di sini saya sedang bersama. Halo teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Yuda. Jadi saya ingin bertanya kepada Yuda, apakah kamu tahu? kamu tahu? Oh ya, kamu tahu nggak? Oke teman-teman,